Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keberkahannya. Untuk materi kelas 3 sekarang yaitu tentang ikhlas dan memohon pertolongan. Seperti biasa, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ikhlas. Ikhlas menurut bahasa adalah bersih, lurus, dan suci. Ikhlas berarti mengerjakan pekerjaan suatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak masih ingat tidak lawan dari tawadu? Lawan dari tawadu adalah takabur. Kalau lawan dari ikhlas adalah riya atau pamer. Anak-anak juga ingat kan Asmaul Husna yang kemarin, As-Sami, yang artinya Allah Maha mendengar. Meskipun di dalam hati Allah akan tahu niat kita melakukan suatu kebaikan itu, apa karena Allah Subhanahu wa taala, atau kita ingin dipuji-puji orang lain, atau juga ingin mengharapkan imbalan orang lain. Contoh ikhlas, membantu orang tua. Ketika kita membantu orang tua, misalnya ibu, kita tidak boleh mengharapkan imbalan seperti kita meminta ibu kita meminta bantuan dan kita meminta imbalan seperti uang jajan ataupun hadiah. Itu tidak boleh. Kita harus ikhlas membantu ibu kita. Yang berikutnya, sedekah. Memberi sedekah atau memberi sebagian harta kita kepada orang lain. Memberi sedekah harus dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga belajar. Nah, ketika kita belajar, kita harus ikhlas, tidak boleh terpaksa. Belajarlah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka niscaya Allah akan memudahkan kita dalam belajar. Tentunya akan mendapatkan pahala, insya Allah. Nah, ketika kita berbuat baik, kapanpun dan dimanapun, harus dengan ikhlas, tanpa bertujuan untuk memamerkan di hadapan orang lain. Jika kita membantu, haruslah ikhlas, jangan mengharapkan imbalan suatu apapun. Untuk materi berikutnya, yaitu tentang memohon pertolongan. Secara bahasa, pertolongan adalah bantuan. Memohon pertolongan dalam perbuatan adalah jika kalian membutuhkan sesuatu, mintalah pertolongan atau bantuan orang lain. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain agar kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Dan ketika kita meminta sesuatu dan pertolongan, juga mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memberi kita pertolongan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, contoh tolong menolong, anak-anak juga sudah tahu. Seperti
kita menolong teman kita yang jatuh dari sepedanya. Seperti apa lagi? Meminjamkan pensil kepada teman kita yang lupa membawa. Atau juga memberikan santunan atau sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan di lingkungan sekitar kita. Kita sesama manusia haruslah saling tolong-menolong, terutama di dalam kebaikan. Janganlah kita tolong-menolong di dalam berbuat dosa. Jika kita membutuhkan sesuatu dan pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, anak-anak, dengan cara apa kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang. Baik di waktu sehat maupun sakit, baik juga di waktu senang maupun susah. Kita harus selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong kepada Allah dengan tidak mau berdoa. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus diiringi dengan berdoa, agar apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita kerjakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.